Oke, jadi kita sejauh ini sudah melakukan beberapa tahap persiapan ya. Jadi ini saya lanjutkan, ini adalah tentang how to run DMU program. Oke, jadi di video awal tadi sudah tahapannya adalah install DMU, ini sudah. Kemudian menyiapkan driver file, sudah. Kemudian berikutnya adalah running program, running DMU. Jadi tahapannya kalau buat saya buat skema seperti ini. Kita punya input file, kemudian kita menyiapkan driver file, kemudian kita run ke DMU. Nah, ini. Setelah itu, setelah kita run, nanti kan akan kita punya output, karena kita sedang mencari output sebenarnya dari proses yang kita lakukan. Oke, jadi di sini ada file data, kemudian ada file pedigree. Oke, nanti kita lihat ke sana. Nah, oke, file data kita seperti ini susunannya. Di sebelumnya saya sampaikan kita bentuk dalam urutan memanjang. Ini kelas pertama adalah ternaknya, kemudian kelas kedua adalah seks pada contoh sekarang, kemudian yang kolom ketiga adalah observasi kita atau traits yang kita akan analisis. Kemudian pedigree kita isinya 4 kolom ya. Kolom pertama adalah identitas ternaknya, yang kedua adalah identitas tetua jantannya, kemudian identitas tetua betina atau ibunya, kemudian yang terakhir adalah boleh tahun lahir kalau ada informasi itu, kalau tidak generasi ternak tersebut. Generasi itu artinya kalau generasi ini dia tidak memiliki informasi tetua, maka kita sebut 0 misalnya ya. Nanti kalau satu ini punya anak, maka ini misalnya 4. Nah, 4 ini generasinya lebih tinggi daripada 1. Misalnya kalau ini 0, berarti 4 adalah generasi 1. Jadi urutannya segitu. Nanti 4 menjadi tetua, punya anak, maka anak dari 4 adalah generasi 3, dan seterusnya. Ini kolom 4 ini seperti itu isinya, minimal kronologi generasi. Kemudian driver file ini kita sudah kemarin bicarakan agak panjang. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu, ini ke DMU-nya. Driver file sudah, DMU itu kita ada 2, yaitu melakukan running untuk DMU 1. Ini harus ya, DMU 1 harus. Ini adalah semacam persiapan mengkonversi dari driver file ke bahasa kode untuk DMU-nya. Oke. Nah, setelah itu kita adalah running yang kedua. Ini optional, apa tujuan kita. Nah, pada contoh ini saya menggunakan contoh untuk estimasi variance components. Maka kita melakukan runningnya adalah paket untuk DMU AI disebutnya, average information. Nah, ini tergantung dari tujuan tadi saya sampaikan. Bisa DMU AI, bisa DMU 4, dan DMU 5, misalnya ini 4 dan 5 ini untuk menaksir nilai pemuliaan ya, tanpa melakukan penaksiran variance komponen. Ada lagi yang lain yaitu untuk random regression. Kalau nggak salah paketnya adalah RJMP namanya. Di manual disebutkan. Nanti dicek lagi yang ini. Oke, nah setelah itu kita run 2 ini, 1 di run dulu ya. Kemudian setelah itu run yang kedua. Nah, nanti akan kita mendapatkan output. Output filenya ada beberapa output. Yaitu ada yang nama-nama file yang sudah disebutkan oleh program, ada misalnya latest parameter di sini. Kalau tidak salah seperti ini, ada output standar dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan di sini ada beberapa output. Oke. Nah, oke, bagaimana melakukan running program DMU? Ada 2 cara kita masuk ke sana. Kita bisa menggunakan command prompt CMD. Jadi DMU ini memang bukan program berbasis GUI ya.
graphical user interface. Jadi menggunakan command prompt. Nanti enter kemudian biasa, nanti akan masuk ke sini, kelip-kelip cross seperti ini. Nanti kemudian kita lanjutkan tahapan berikutnya. Ini yang pertama. Yang pertama dan kedua mirip saja sebetulnya. Nanti akan saya tunjukkan. Yang kedua adalah kita langsung membuka DMU. Kita cari program DMU, setelah diinstal akan muncul seperti ini. DMU. Nah, dia akan terbuka ke CPROM ya. Nanti kita saya customize dulu ini supaya agak besar. Fontnya 16. Nah, Nah, di awal saya sampaikan sebaiknya file driver dan file input diletakkan pada satu folder. Nah, folder saya adalah di ini. Animal breeding, ya, G.2 dan seterusnya. Ini folder masing-masing dari teman-teman. Nah, jadi saya harus ke folder itu. G, nah ini .2 gitu. Setelah itu kita ke folder subfoldernya animal breeding, DMU, example ini. Nah, kemudian nanti kita punya beberapa file yang saya tadi sebutkan. Nah, ini sudah ada output ini yang saya buat. Ya, nanti boleh seperti ini. Jadi ada file data, file pedigree, dan file driver. Jadi tahapannya adalah setelah kita punya file ada di situ, kita running DMU1 dulu tadi syaratnya. DMU1 spacebar, kemudian tanda sebelah tanda kecil ya. Artinya kita untuk DMU1 kita memerlukan input yaitu file driver kita. Yaitu ini, tadi saya kodenya, namanya. Kemudian kita redirect ke output menjadi sebuah file. Misalnya akan saya kode list 1. Ini hasilnya adalah file text juga, list 1. Jadi ini DMU1, kemudian inputnya, nama file drivernya, kemudian nama file outputnya karena kita ingin capture di output. Kalau kita tidak spesifik ini, seperti ini, run maka akan hasilnya adalah ada di screen. Nah, jadi seperti ini, terlalu panjang kita. Jadi kita ingin supaya mudah nanti atau memilah-milahnya, kita masukkan ke sebuah file namanya ini yang terakhir ini. Nah, diperhatikan di sini kalau ada error biasanya akan muncul di sini error 16 atau apa. Nanti kita cek filenya di file ini list 1 ini apakah ada error. Nah, kita bisa lihat ini tidak ada error ya. Nah, ciri-ciri tidak ada error itu nanti akan seperti ini. Nah, ini error-error yang kemarin saya buat ini seperti ini. Nanti kita bisa cek sebetulnya file ini. Nah, kemudian akan saya buka file yang lst1 ini yang barusan saya buat ya, hasil output yang pertama. Nah, ini adalah hasil ringkasan dari running kita yang pertama. Ini di sini informasinya ada folder, kemudian ini yang komen yang saya tulis di driver file, tipe analisisnya dan seterusnya. Ini modelnya, ini winning weight sama dengan sex plus animal plus residual. Bagaimana kategorinya? Ini adalah winning weight ini normal, terdistribusi normal. Sex ini adalah kelasnya fixed factor, animal ini random factor, R itu random, F itu fixed. Jadi ada dua random factor di sini yaitu animal dan residual. Nah, ini yang random ini memiliki struktur variance. Yang animal ini kita definisikan dari driver file yaitu menggunakan pedigree. Nah, ini variance structure-nya menghasilkan A matrix yang kemarin di video awal tadi saya sampaikan. Nah, yang residual ini dia mengikuti distribusi identical IID, identical independent distribution. Ini terus ke sini ciri-ciri tidak ada error itu di sininya exit code 0. Nah, ini kalau nanti ada problem muncul di sini nih pesannya. Nah, harus diedit apa kira-kira yang menyebabkan problem.
Nah, sudah kita running DMU 1. Nah, kita berikutnya adalah running DMU 2. Kita bisa menggunakan panah untuk memunculkan ini lagi ya. Nah, ini kita kasih kode saja ganti 2. Kemudian di sini kita akan running DMU AI ya, DMU AI. Nanti driver filenya sama, kemudian outputnya akan kita capture pada file ini, list 2. Kemudian enter. Kita tunggu, ini biasanya tergantung dari struktur data dan jumlah data, lama proses iterasinya untuk mencapai konvergensi. Jadi karena ini menggunakan maximum likelihood, pendekatan maximum likelihood, variance komponen yang diperoleh itu dia memiliki maximum likelihood dari data yang ada. Jadi ada beberapa maksima nanti yang maksimum itu nilainya berapa lah, itu adalah hasil estimasi kita. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa buka beberapa output ya, beberapa output file akan saya tunjukkan cepat saja, yaitu list 2. Nah, list 2. Ini list 2. Nah, ini di sini ada kriteria macam-macam, ini informasi tentang running programnya, terus time setting MMI-nya dan sebagainya. Dan seterusnya kita tidak akan fokus ke sana, kita langsung fokus ke variance komponen estimasinya. Nah, di sini. Nah, di sini nih, sudah mulai estimated component variance. Ini hasil estimasinya. Oke. Terus ke bawah final parameter estimated, ini hasil yang terakhirnya. Covariance effect number 1 ini berarti ternak ya. Ini variance dari breeding value. Kemudian ini residual variance-nya. Nah, kemudian kita ini ada phenotypic dan sebagainya. Nah, intra-class korelasi. Intra-class korelasi. Nah, kita akan tidak akan saya jelaskan teknis ke sana. Teman-teman bisa baca lagi apa itu intra-class korelasi dan di mana nilai heritabilitasnya kalau kita sudah memiliki covariance ini. Oke. Ini output yang pertama. Nanti ada output lagi yang ini misalnya latest parameter. Ini juga yang sudah diringkas di file list 2 itu. Ini nilainya sama seperti ini. Ada lagi yang di sini. Ini parameter sama juga. Ini adalah file-file output. Nanti di manual dibaca file var out ini isinya apa. Ya, kemudian yang penting saya perlu sampaikan, sol ini adalah solution untuk random dan fixed effects. Ini random, ini fixed effect dulu, yaitu kita memiliki fixed effect dalam model itu yaitu sex. Nah, ini kodenya 1 dan 2, 1 untuk jantan, 2 untuk betina. Bagaimana berapa efek rata-ratanya? Jantan sekian, betina sekian. Ini berarti jantan lebih tinggi daripada betina dalam konteks winning weight. Kemudian berikutnya yang kode 4 ini adalah nilai pemuliaan. Nilai pemuliaan semua ternak yang ada dalam pedigree ditambah dengan standard error-nya, SEP-nya, standard error of prediction-nya. Nah, jadi kalau mau melakukan seleksi, rankingnya adalah dasarnya adalah nilai pemuliaan ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman. Tentu saja kalau suka dan dirasa bermanfaat, boleh klik like dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.